Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Baru saja kita meninggalkan tahun 1442 Hijriah. Beberapa hari lalu kita memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Rasanya kita belum lepas dari suasana duka lebih dari setahun lamanya karena pandemi corona. Krisis ekonomi menambah beban kehidupan kian berat. Keadilan bagaikan pungguk merindukan bulan. Islam dinistakan. Umat yang ingin kembali kepada ajaran Islam dituduh radikal dan intoleran. Inilah musibah dan bencana di depan mata kita akibat aturan kufur berkuasa di muka bumi. Aturan Allah Subhanahu wa taala disingkirkan dan digantikan dengan aturan produk hawa nafsu manusia. Ini mengingatkan kita pada kondisi yang sama sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Mereka orang-orang kafir menolak dengan keras ajaran Islam, mengolok-ngolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik di Mekah saat itu hanya karena membawa ajaran yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hijrah adalah peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam. Inilah mengapa hijrah disepakati sebagai awal penanggalan kalender hijrah atas usul Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hijrah menjadi tonggak tegaknya Islam di muka bumi. Melalui hijrah, Islam menjadi kekuatan besar yang menebarkan rahmat ke seluruh alam. Berbeda dengan sebelumnya, selama 13 tahun di Mekah, dakwah Islam menemui kesukaran, bahkan jalan buntu, caci maki hingga penganiayaan dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hal ini yang sempat membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berduka hingga turun ayat yang menghibur beliau. Walaqad kudzibat rusulun min kulli qablika fasabaru ala ka kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillahi walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, lalu mereka sabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita besar Rasul. Surah 6 ayat 34. Hadirin jemaat Jumat rahimakumullah, hijrah adalah pengorbanan. Selain harus menempuh perjalanan yang berat dengan jarak lebih dari 400 km, kaum muslimin menghadapi dua ujian. Ujian yang pertama, ujian keimanan. Mereka harus meninggalkan negeri asal-usul mereka, harta, benda, tempat tinggal, bahkan keluarga mereka. Mereka berpindah ke negeri yang di sana tak ada sanak kerabat. Mereka pun tidak dijanjikan akan mendapat tempat tinggal baru atau mata pencaharian baru sebagai ganti harta mereka yang ditinggalkan. Hanya bermodalkan keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka berhijrah. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pujian dan pahala berlimpah kepada kaum muhajirin. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu liyarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberi mereka rezeki yang baik, surga. Sungguh Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surah 22 ayat 58. Yang kedua, kaum muslim yang berhijrah menghadapi ujian pengorbanan dan penentangan dari kaumnya. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ia rela berpisah dengan suaminya Abu Al-As bin Rabi yang masih musyrik dan menolak ikut berhijrah. Keluarga suaminya yang menghadang
Zainab yang dengan hamil 4 bulan hingga dirinya terjatuh dan mengalami keguguran. Setelah pulih dari lukanya, Zainab kembali berangkat berhijrah meninggalkan suaminya. Sahabat lain, Suaid bin Ar-Rumi radhiyallahu anhu, mengorbankan harta yang dia bawa dari rumahnya untuk diberikan kepada kaum musyrik yang menghadang dirinya di perjalanan ketimbang ia kembali ke Mekah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hijrah Nabi SAW di Madinah bukanlah karena beliau ingin menghindar dari kesulitan demi kesulitan yang menghadang dakwah di Mekah, bukan karena itu. Namun beliau menyadari bahwa masyarakat Mekah berpikir dangkal, bebal dan berkorban dalam kesesatan. Karena itu beliau melihat bahwa dakwah harus dialihkan dari kondisi yang masyarakat semacam ini ke kondisi masyarakat yang kondusif dan siap menerima Islam. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan pertolongan dengan kedatangan orang-orang suku Aus dan Khosraj dari Yasrib, Madinah. Dua kabilah ini terkenal dengan kekuatannya karena terbiasa berperang. Negeri mereka pun memiliki posisi geostrategis yang luar biasa, terletak di jalur perdagangan antara Mekah dan Syam. Di Madinah, Rasulullah SAW berhasil membangun negeri Islam pertama di dunia, menyatukan berbagai suku dan mengikat perjanjian dengan kaum musyrik dengan piagam Madinah. Dan di Madinah Rasulullah SAW menjalankan syariat Islam secara kafah dengan struktur pemerintahannya, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Inilah hijrah, peristiwa yang memberikan keteladanan dan pelajaran penting betapa perubahan masyarakat menuju tatanan yang penuh rahmat dan keadilan tidak mungkin terjadi tanpa Islam dan tanpa pengorbanan. Ingatlah, kemenangan dan perubahan besar hanya bisa terwujud karena pengorbanan yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. وأقول قولي هذا فاستغفروا الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.